Bapak Ibu calon guru penggerak. Nah, dalam video kali ini saya akan mengenalkan budaya positif kepada rekan-rekan saya di SMP Negeri 5 Kolaka Utara agar dapat bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengenalkan suatu konsep pendekatan penerapan kedisiplinan, yaitu tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar tentang budaya positif, karena kebetulan ini juga sudah pernah ada di PMM. Sudah ya? Oh, iya betul. Apa yang Bapak Ibu biasa ketahui tentang budaya positif? Baik, kalau yang saya pahami tentang budaya positif, secara umum bahwa budaya positif itu adalah segala kegiatan atau tindakan atau aktivitas yang mengarah kepada hal-hal yang positif yang melaksanakan sebuah pendidikan atau kelas. Ya betul sekali Pak Mus. Jadi budaya positif ini adalah sebuah lingkungan di mana dalam lingkungan tersebut itu nilai-nilai seperti menghormati, kerjasama, empati itu dihargai dan dipraktikkan secara konsisten di sebuah lingkungan. Dan kondisi ini membuat manusia-manusia yang berada di situ itu merasa aman, merasa dihargai, dan merasa termotivasi. Ya, jadi dari awal pasti kita sudah membayangkan, wah kalau ini terwujud, maka di mana tempat kita berada pasti akan tentram, akan enak, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, budaya positif sebenarnya bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid agar dapat menjadi pribadi yang memiliki karakter kuat sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, ada beberapa hal yang meliputi budaya positif. Yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang kelima segitiga restitusi. Jadi untuk mencapai budaya positif ini, Bapak Ibu perlu mengetahui yang mana itu motivasi saat seorang manusia melakukan sesuatu, kemudian apa yang membuat seseorang itu ingin melakukan sesuatu. Kemudian dari situ muncul sebuah pengendalian diri secara konsisten yang disebut sebagai disiplin positif. Tapi jika suatu pengendalian diri itu sifatnya berasal dari dalam karena sudah ada nilai-nilai kebajikan, maka dia disebut disiplin positif. Nah, untuk mengantar itu kita akan memerlukan sebuah keyakinan kelas, atau Bapak Ibu mengenalnya biasanya kesepakatan kelas. Nah, selain itu Bapak Ibu nanti akan mengenal diri sendiri. Selama ini mungkin Bapak Ibu ketika mengadakan sebuah kesepakatan kelas, Bapak atau peraturan-peraturan di sekolah, Bapak Ibu menanamkannya kepada murid itu bagaimana? Nah, kita akan lihat dalam 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, dari situ untuk murid-murid ya yang misalnya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah, maka kita perlu mengenal yang namanya restitusi yang dilaksanakan dalam sebuah segitiga restitusi. Ini semua terangkum untuk dapat menciptakan lingkungan budaya positif seperti itu. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ini yang Bapak Ibu sering rasakan ya. Banyak murid kita yang melakukan sesuatu pakai topinya atau pasang dasinya hanya karena tidak ingin dihukum, ya. Kemudian ini dia, untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada juga orang atau murid yang
nilai-nilai dalam dirinya yang mereka percayai. Nah, kalau dihubungkan dengan motivasi dari luar dan dari dalam, kira-kira dari ketiga motivasi ini yang manakah yang sesuai dengan motivasi yang berasal dari dalam atau dari luar, Bapak Ibu? Dari dalam dan dari luar murid-murid atau Bapak Ibu sendiri? Iya. Yang ketiga apa itu? Dari ya dari dalam, yang pertama dan kedua dari luar, betul sekali. Jadi motivasi yang pertama dan kedua ini disebut motivasi ekstrinsik karena masih berasal dari luar. Sedangkan motivasi yang ketiga ini disebut sebagai motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Namun sebelum itu, untuk manusia yang berperilaku, tentunya dia punya alasan mengapa dia berperilaku. Selain motivasinya, ya kan? Tentu dia punya alasan untuk apa saya berperilaku. Jadi ada 5 kebutuhan yang ingin dia capai, yaitu bertahan hidup. Misal orang makan karena dia lapar, misalnya, ya kan? Jadi itu untuk bertahan hidup, makan, minum. Nah, kemudian ada juga yang namanya kebutuhan kasih sayang. Ada juga yang namanya kebutuhan kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Dan ini dipunya oleh seluruh manusia, termasuk murid-murid kita. Ya, jadi saat belajar pun ini yang mereka bawa. Kebutuhan inilah yang murid-murid kita bawa untuk bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Contohnya, ada murid yang suka misalnya mengganggu temannya, ya, suka ingin diomong sama temannya. Kira-kira dari perilaku itu yang mana yang ingin dia penuhi? Yang kedua. Iya, betul. Dia ingin kasih sayang atau rasa diterima, betul sekali. Nah, mungkin juga Bapak Ibu menemukan ada siswata yang selalu ingin mengatur apa-apa yang dilakukan temannya. Dia yang mengatur, marah kalau temannya melakukan. Kira-kira dari di sini dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana? Iya, betul sekali, penguasaan. Jadi di balik perilaku yang dilakukan oleh murid-murid kita adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, dari sini untuk memenuhi kebutuhan dasar itu murid-murid akan melakukannya secara konsisten. Tapi kalau motivasinya masih berasal dari luar dan dari dalam, masih campur aduk, kadang dari luar, kadang dari dalam dia lakukan meskipun secara konsisten, maka dia baru termasuk sebagai disiplin. Tapi kalau misalnya perilaku yang dia lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan contohnya kita ya sebagai guru, mungkin saat kita melihat rekan-rekan guru kita berbicara, ya kan, kita diam dulu, dengarkan dia menjelaskan. Maka kenapa kita diam? Karena ada nilai kebajikan dalam diri kita. Kira-kira nilai kebajikan apa itu? Contohnya saling menghargai, seperti itu. Kemudian tadi saya masuk ruangan ini, Ibu Adri itu menyapu. Nah, nilai kebajikan apa yang dilakukan Ibu Adri? Tanpa disuruh, Ibu Adri menyapu tadi. Empati, apalagi menjaga, termasuk kebersihan. Itu juga termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan sudah ada dalam diri murid dan melakukan sesuatu karena nilai-nilai kebajikan, maka itulah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu saat anak melakukan sesuatu, berperilaku karena dari dalam, karena sudah ada nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Inilah tugas kita Bapak Ibu, untuk menanamkan disiplin positif ini, untuk melakukan disiplin positif ini supaya dapat
terbentuk budaya positif. Salah satunya dengan disiplin positif. Sampai sini bisa? Oke, saya lanjut. Nah, untuk melakukan disiplin positif, kita membutuhkan ini, dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini, karena di sini kita sudah pernah membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi, kesepakatan kelas ini juga dapat dinamakan sebagai keyakinan kelas. Kenapa dinamakan keyakinan? Karena harus bersumber dari dalam diri, bersifat yakin. Kenapa dia ingin lakukan? Karena ada keyakinan dalam dirinya. Jadi tetap boleh pakai kata kesepakatan, boleh juga pakai kata keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah berpikiran bahwa untuk apa sih kita punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kan sudah ada peraturan seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Kira-kira. Kalau peraturan itu hanya sekadar apa ya, suatu aturan yang apa namanya, yang akan dilakukan atau dipatuhi begitu ya. Tapi kalau keyakinan memang dari dalam diri yang punya motivasi untuk melakukan. Ya, betul sekali. Jadi kalau peraturan itu mungkin Bapak Ibu guru yang buat, sebelum masuk sudah ada memang gitu, atau Pak Kepala Sekolah yang buat, guru-guru yang buat, dan biasanya itu sudah ada memang sanksinya, betul. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia sifatnya dua arah, antara si yang memberikan memandu sebuah keyakinan dan orang-orang yang akan melaksanakan sebuah keyakinan. Jadi sifatnya dua arah kalau dia keyakinan, dan sifatnya juga tidak menuntut sebuah sanksi begitu. Jadi memang penerapan keyakinan kelas dalam teori disiplin positif ini membutuhkan kesabaran luar biasa dan kekonsistenan. Tapi kalau kita yakin dan berpikiran positif melalui keyakinan kelas ini, insya Allah Bapak Ibu kita akan sama-sama bisa menerapkan budaya positif. Nah, di sini ya, untuk membuat keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu karena sudah membuat kesepakatan kelas mungkin sudah tahu ini. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan kan sifatnya lebih rinci ya, sifatnya lebih rinci, langsung to the point. Kalau dia keyakinan kelas itu dia sifatnya tersirat dalam pernyataan universal nilai-nilai kebajikan. Misal dalam kelas kita misalnya biasa pakai dalam kelas itu kesepakatan kelasnya tidak ribut saat guru menjelaskan, ya. Jadi kalau itu bisa kita ganti menjadi nilai-nilai kebajikan. Kira-kira diganti dengan nilai-nilai kebajikan apa itu? Tidak ribut dalam kelas, tidak ribut saat ada temannya yang bertanya, seperti itu. Bisa diganti dengan kata yang dari nilai-nilai kebajikan. Misalnya menjaga ketertiban, betul sekali Pak Mas. Menjaga ketertiban. Nah, itu sudah masuk ke sini karena keyakinan kelas itu harus dalam bentuk yang positif. Dari kata tidak ikuti dalam kelas tadi menjadi menjaga ketertiban, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, kalau ini pasti Bapak Ibu sudah lakukan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini harus dalam bentuk curah pendapat, tidak hanya satu arah. Kemudian bersedia meninjau kembali. Nah, ini yang penting. Ini yang penting dalam penerapan disiplin positif. Harus ada kekonsistenan dalam pendalaman keyakinan kelas. Saat Ibu masuk, sudah ada keyakinan kelasnya, maka Bapak Ibu harus dalami sama anak-anak. Saat masuk, sesuai dengan kesepakatan kelas, tanya kepada
masih belum melakukan keyakinan-keyakinan kelas kita, silahkan diperbaiki memang sekarang. Setiap Bapak Ibu masuk, itu harus Bapak Ibu dalami. Harus. Karena kalau tidak, maka disiplin positif tadi itu tidak akan bisa tercapai. Karena itu butuh kekonsistenan dan kesabaran luar biasa. Dan ini sudah mulai saya terapkan Bapak Ibu. Misalnya kalau tahun ajaran lalu itu kan kita cuma membuat kesepakatan kelas, ya. Terus pada saat observasi ada namanya penguatan itu. Nah ini yang dia maksud. Itu setelah observasi itu jujur saja kadang kita lupa lagi menggunakan kesepakatan kelas. Nah setelah saya mempelajari budaya positif ini, saya mulai menerapkan pendalaman yang konsisten, penguatan yang konsisten. Nah dalam situ setiap saya masuk saya selalu duduk dulu diam, kemudian suruh satu orang untuk membaca keyakinan kelasnya. Dari situ anak-anak ternyata sudah sadar sendiri. Jilbabku ternyata belum rapi. Sepatuku ternyata belum pakai. Nah, makanya keyakinan kelas ini, disiplin positif butuh kesabaran dan kekonsistenan. Kenapa saya kenalkan? Tentu budaya positif tidak bisa saya raih sendiri. Kita harus bersama meraih budaya positif. Karena untuk apa karena saya hanya bisa mengontrol anak-anak dalam kelas saya, menanamkan keyakinan kelas dalam kelas saya. Ya, makanya Bapak Ibu juga harus mengetahui dan mengenal ini supaya Bapak Ibu juga dapat menerapkannya. Dan saya yakin kalau kita punya keyakinan kelas, pasti marah-marahnya kita berkurang. Marah-marahnya kita berkurang. Ketika saya bandingkan tahun ajaran lalu dengan sekarang, itu pendalaman keyakinan kelasnya ini memang sudah mulai berefek. Gitu. Lanjut. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, Bapak Ibu pasti ada saja siswata yang tidak melakukan toh? Pasti ada saja siswata yang melanggar. Nah, maka Bapak Ibu perlu mengenal diri dulu. Kira-kira Bapak Ibu biasanya berada di posisi mana saat menghadapi murid-murid yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Ada 5 posisi antara guru dengan murid. Yang pertama, penghukum. Posisi penghukum biasanya dengan suara keras, anak-anak datang, bajunya di luar, pasti langsung dipanggil. Kemudian, kenapa baju itu keluar? Belum menjelaskan anak-anak, langsung dikasih hukuman. Sini coba tarik ilmu, langsung ditarik perutnya. Itu contoh posisi penghukum. Dan kita semua di sini pasti pernah melakukan. Nah, posisi kontrol yang kedua yaitu ini dia, pembuat merasa bersalah. Biasanya yang dilakukan sama guru agama, menciptakan suasana yang hening, mengajak berdiskusi, tapi diskusinya ini biasanya menimbulkan rasa sedih dalam diri anak. Betul. Kenapa begitu nah? Tidak kasihan kita sebagai wali kelas nah. Jadi itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, dalam posisi ini ada baiknya ada buruknya. Baiknya kan memang kadang-kadang siswa sadar pada saat itu, tapi kesadaran itu masih berasal dari luar, dari kata-kata yang diberikan gurunya dan belum bertahan. Dan terkadang kalau ada murid, kalau biasanya kita juga tidak dirasa diucapkan kata-kata yang menyinggung topi, misalnya jangan begitu nah, itu orang tuamu di rumah tidak kasihan kuliah dari kerjanya begini. Itu ada rasa bersalah yang timbul dalam diri anak, dan itu tidak baik juga. Itu kalau posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi posisi kontrol sebagai ini dia, teman. Siapa yang biasa melakukan ini? Saya yakin wali kelas pernah, ya. Ya betul. Biasanya kita melakukan humor begitu. Dari mana dia? Kenapa nambah lagi? Ya, pasti tidak bangku lagi deh. Pasti Bapak Ibu sering kan begini posisi kontrol. Iya betul. Saya yakin kita semua sering melakukan ini. Ini bagusnya sama seperti tadi. Terkadang anak berubah, tapi sifat
keluar begitu. Dan jeleknya, negatifnya ini biasanya dia hanya menuruti perintah oleh gurunya yang dia anggap sebagai teman, dia akrabi. Pas guru lain dia tidak lakukan karena dia sudah tidak akrab. Atau apabila suatu saat bapak ibu tidak ada di sekolah, ya, bapak ibu tidak ada di sekolah, bisa jadi dia melakukan. Atau bapak ibu anak ini melakukan sesuatu di guru lain, tapi bapak ibu tidak rela, muncul lagi rasa dalam dirinya itu, anak kenapa tidak bantu kayak ibu guru. Nah begitu. Ini jeleknya posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Nah, ini biasanya kita gunakan pada saat kita jadi guru piket atau jadi wali kelas. Berapa nih poinmu sekarang, sisa begini. Melanggar kok lagi, turun menjadi begini. Nah, itu pemantau. Pemantau ini dia menggunakan data. Ih, berapa kali kok ini pelanggaran? Sanksi keberapa ini? Kupanggil lagi orang tuamu itu? Iya, betul. Ya kan? Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini mungkin asing ya, karena betul posisi kontrol layaknya sebuah manajer. Saat kita masuk maka kita pasti akan berdiskusi, berkonsultasi dengan manajer apa yang harus kita lakukan nih Pak. Jadi posisi kontrol yang kelima itu adalah sebagai manajer. Nah, dalam manajer ini bapak ibu akan bertugas untuk menuntun, bukan menunjukkan, tapi menuntun melalui pertanyaan-pertanyaan agar murid dapat bertanggung jawab atas kesalahannya. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahami, saya ingin bapak ibu menonton video ini untuk lebih memahami tentang 5 posisi kontrol. Karena dipraktikkan langsung. Apa namanya? Noise. 9. 8, 9. Oh iya. Tapi ya, sini namanya itu. Restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ara, keliling lapangan
Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren,
Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Paling ideal? Ideal? Cek 1, 2, cek. Tentunya kalau idealnya pasti manajer, ya kan? Tapi sekali lagi kita manusia biasa. Makanya di modul ini itu sebenarnya yang harus dilakukan dulu adalah guru jangan menghadapi murid dalam keadaan marah. Guru jangan menghadapi murid dalam keadaan marah. Ini tidak bisa dilakukan dalam keadaan itu. Dan saya yakin kalau dibiasakan, insya Allah bisa. Tapi ini kita harus melakukannya secara, maksudnya berkolaborasi, ya, dan menggunakan keyakinan kelas. Dari 5 posisi kontrol tadi ini, maka yang paling cocok
dalam sebuah restitusi adalah posisi manajer. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk membangun disiplin positif. Jadi untuk anak-anak yang memang tidak melakukan keyakinan kelas kita, maka kita perlu melakukan yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan di mana kita ingin menumbuhkan kemandirian dan rasa tanggung jawab dalam diri anak. Itu khusus untuk restitusi. Dan dalam pendekatan ini anak dituntut untuk memikirkan sendiri, memperbaiki sendiri dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, untuk mencapai itu tentunya positif kontrol yang paling cocok adalah manajer. Jadi manajer posisinya itu hanya membimbing, menuntun. Nah, untuk melakukan restitusi ada 3 langkahnya. Dan yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi melalui pertanyaan pernyataan kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas begini. Saat anak melakukan pelanggaran, anak akan mengenal dirinya dulu sebagai orang yang bersalah, ya kan? Nah, di tahap ini kita menuntun dan memberikan pernyataan yang mengubah dari posisi anak sebagai orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Dapat dilakukan dengan pertanyaan seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu langkah pertama. Jadi kita menstabilkan dulu perasaan anak bahwa yang dia lakukan itu juga pernah dilakukan oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang dilakukan itu adalah kita membimbing anak supaya dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah. Seperti itu. Misalnya memberikan pertanyaan, apa alasan melakukan itu? Kita cari tahu. Saat kita menanyakan alasan, berarti kita menuntun anak untuk memvalidasi alasannya, memvalidasi perilakunya. Ya, kita tuntun dulu, kita tanya dulu alasannya. Kalau kita tanya alasannya, berarti dia sudah masuk ke tahap validasi. Dari situ kita tanya, misalnya ada anak yang seperti tadi yang saya katakan, dia sering mengganggu temannya saat pembelajaran. Nah, ternyata pasti di situ kita pasti kenal murid itu dia ingin memenuhi kebutuhan sebagai mau ke anu bu, mau ke apa jangan tidak ngomong kak begitu. Nah, jadi dia ingin memenuhi dia ingin dihargai, dia ingin diterima. Dari situ kita memberikan pertanyaan misalnya kira-kira kalau mau berteman sama ini apa ya cara lain yang bisa kita lakukan tanpa kita ganggu dia. Nah, itu maksudnya ini. Adakah cara lain yang bisa kamu lakukan supaya karena tadi dia memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang negatif. Jadi kita suruh dia berpikir supaya dia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif. Seperti itu. Nah, lanjut tahap yang ketiga, kalau ini sudah sukses dilaksanakan, kita langsung menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas yang mana itu yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan? Seperti itu. Nanti kalau kita punya keyakinan kelas, pasti dia akan menyebutkan sendiri. Contohnya saya punya video lagi. Ini Bapak Ibu untuk cara penerapannya ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi
posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Iya, distabilkan. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mari Pak. Cek. Ya, jadi saat melihat video itu ini saya yakin Bapak Ibu juga berefleksi ya kan? Iya betul. Ya, jadi memang saat kita melihat ingin menerapkan disiplin positif ini, pertama yang kita lakukan adalah kita dulu harus berpikiran positif. Iya betul. Mungkin ini saat ini hanya sebuah teori, ya kan? Ini hanya sebuah teori. Tapi ketika kita berefleksi, Bapak Ibu, ketika kita berefleksi, mungkin selama ini memang terlalu banyak hukuman yang kita berikan, terlalu banyak kata-kata yang kita berikan menyakiti hati murid. Saya yakin, silakan mari kita berefleksi dan mulai berpikiran positif untuk menerima keunikan setiap anak, dan yakin bahwa saat anak melakukan sesuatu
merasa dihargai. Memang ini adalah tugas berat, ya, tugas berat. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan juga, yang kedua adalah konsisten dan sabar. Konsisten dan sabar. Ini yang harus kita sama-sama kita bina. Nah, akhir kata, Bapak Ibu, penerapan budaya positif itu akan membuat murid kita itu berkarakter kuat dan mandiri, serta dapat meningkatkan motivasi intrinsik, ya, untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk mewujudkan itu, maka guru perlu memiliki dan menebalkan. Gurunya dulu harus miliki. Kita dulu yang harus miliki nilai kebajikan itu. Hargai dulu teman kerjata, ya kan? Hargai, hormati dulu rekan kerjata, ya kan? Sebelum Bapak Ibu menebalkan kepada murid. Bagaimana mungkin kita bisa menghargai, memberikan kepada murid, mengajarkan mereka saling menghargai, saling menghormati, kalau kita sendiri tidak mampu. Ya, jadi yang pertama memang kita harus selalu berpikiran positif. Yang pertama, kemudian silahkan masukkan nilai-nilai kebajikan itu dalam diri kita dulu sebelum kita antar murid. Ya, nah kalau sudah di situ nanti Bapak Ibu akan konsisten dan insya Allah kita harus yang jadi role model bagi murid-murid kita. Ya, jangan sampai murid-murid kita melihat kita di luar punya banyak utang, melihat kita di luar misalnya bertengkar, itu bukan role model lagi. Kita misalnya ingin menyuruh anak-anak kita saling menghargai, toh kita di luar sering berdebat seperti itu. Nah, untuk menerapkan ini maka perlu kita masukkan budaya positif ini dalam sebuah visi kita dulu, dan masukkan dan membuatnya dalam sebuah kalimat prakarsa perubahan, atau dulu mungkin kita sebut cita-cita, ya, cita-cita. Jadi mulai saat ini silahkan Bapak Ibu menanamkan dalam diri dan membuatnya sebagai sebuah prakarsa perubahan atau cita-cita dalam diri Bapak Ibu, agar selalu diingat saat masuk kelas dan diterapkan secara konsisten, perlahan, dan sabar. Seperti itu. Sekian dari saya, mari bersama kita wujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan segitiga restitusi di sekolah tadi, ya, sudah ada. Namun mungkin belum lengkap. Nah, budaya positif ini mengenalkan itu semua. Semoga kita bisa sama-sama membimbing murid-murid kita agar mereka dapat memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku, bukan lagi motivasi eksternal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa SPD, salah satu guru di SMP Negeri 5 Kolaka Utara. Pertama-tama saya mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada pemateri Ibu Mutawadia Majid MPD terkait materi yang dibawakan, yaitu budaya positif. Yang pertama yang perlu saya tekankan bahwa materi ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kami guru-guru di sekolah, karena ini berkaitan dengan bagaimana caranya kemudian kita mewujudkan penanganan murid yang ideal. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti materi dari Ibu Mutawadia Majid MPD hari ini. Dan ada beberapa hal yang tentu bisa mengubah pola pikir saya terkait bagaimana menangani peserta didik di sekolah. Ya, tentunya dalam hal ini selama ini saya menangani mungkin masih mengandalkan kontrol yang penghukum, kontrol yang teman, atau kontrol-kontrol yang lain. Sementara kontrol yang manajer yang ideal itu belum terterapkan dengan baik. Dan mudah-mudahan setelah ini saya bisa menerapkan di sekolah saya dan bisa terlaksana dengan baik ke semua guru-guru. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya adalah salah seorang guru dari SMP Negeri 5 Kolaka Utara. Nama saya Adriana Buari SP.
Saya bersyukur sekali baru saja menerima materi tentang budaya positif yang dibawakan oleh salah seorang guru yang bernama Ibu Mutawamadiyah Majid SPD MPD. Pelajaran yang saya dapatkan dari budaya positif ini, ternyata kita sebagai guru itu kita harus bertindak sebagai manajer. Iya, yang banyak saya lakukan selama ini adalah kadang saya menghukum siswa, kemudian menganggap dia teman. Iya, ternyata itu suatu hal yang belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada siswa. Nah, melalui materi ini mudah-mudahan ke depan saya bisa untuk menerapkan kontrol positif, yaitu sebagai manajer. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puput. Waalaikumsalam, Bu. Dan selamat siang. Siang, Bu. Kira-kira Puput kenapa saya panggil di ruangan ini? Tidak tahu, Bu. Apa benar tidak tahu? Apa nih yang sudah Puput lakukan hari ini? Oh, mungkin karena Smidar ya, Bu. Ada apa dengan Asnidar? Tadi saya main-main bersama Smidar, terus saya tidak sengaja mengatakan dia jelek. Kenapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan. Karena Smidar lucu pada saat dia marah. Lagian kan kenyataan, Bu, Smidar memang memiliki kulit yang cukup gelap. Oh, jadi Puput merasa bahwa Asnidar itu lucu pada saat dia marah ya? Iya, Bu. Ibu guru juga merasa Asnidar itu lucu. Tapi apakah Asnidar memiliki kulit gelap itu pilihannya? Tidak. Apakah kira-kira kalau ada yang bilang kepada Puput memiliki kulit gelap, Puput marah tidak? Iya, Bu. Puput sedih tidak? Sedih, Bu. Oke, saya paham Puput suka mengungkapkan kelucuan Puput kepada Asnidar. Tapi apakah ada cara lain yang bisa Puput lakukan untuk mengungkapkan kelucuan kepada Asnidar? Ada, Bu. Apa itu kira-kira? Mungkin menggodanya dengan pujian kali, Bu. Iya, kira-kira tindakan yang tadi Puput lakukan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak sesuai dengan prinsip kamu? Tidak. Tidak. Keyakinan kelas mana atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakan yang kamu lakukan tadi kepada Asnidar? Tidak membuli berarti menghargai kali, Bu. Iya, jadi tindakan tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu saling menghargai. Apakah Puput bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Iya, Bu. Apa yang ingin Puput lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Meminta maaf kepada Smidar. Puput ingin meminta maaf kepada Asnidar? Ya, Bu. Ibu sangat senang karena Puput ingin meminta maaf kepada Asnidar, dan ini memang yang harus Puput lakukan. Tapi agar ini tidak terulang lagi, kira-kira apa yang harus Puput lakukan untuk selanjutnya? Saya akan berusaha tidak mengejek dan saling menghargai agar teman saya tidak tersakiti. Oke, baiklah. Mari kita sama-sama memperbaiki masalah ini ya. Ya, Bu. Oke, silakan kembali ke kelas. Oke, itulah tadi aksi nyata dari modul 1.4. Terima kasih untuk rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 5 Kolaka Utara yang sama-sama hadir untuk mengenal tentang budaya positif. Mari kita wujudkan bersama budaya positif di sekolah, karena tentu saja saya tidak bisa melaksanakan ini secara sendiri. Semoga ini dapat mengantar murid-murid kita untuk dapat menanamkan motivasi intrinsik dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.